2391. Bantu subscribe channel ini bosku supaya Mimin semangat upload. Jelas. Setelah makan dua kerugian, Ye Jiang tidak lagi memperlakukan keponakan kecil di depannya sebagai peri bintang biasa. Dan dua serangan, Ye Jiang tidak pernah menemui Xiao Yueli. Keterampilan memerangi domain gila menari. Ye Jiang tidak pernah mengorbankan senjatanya sendiri sebelumnya. Karena menurutnya, kita tidak bisa menggunakan senjata untuk berurusan dengan kelompok boneka ini. Namun, situasi saat ini terlihat seperti Nizi kecil ini dengan hanya satu bintang di depannya tidak begitu sederhana. Melihat Ye Jiang mengeluarkan senjata, Xiao Yueli juga menarik sabit yang tertancap di tanah. Membawanya di bahu dupa. Mata Sui Lingling berkedip. Pandangan manusia dan hewan yang tidak berbahaya. Gelombang mengerikan meledak di antara pedang panjang di tangan Ye Jiang. Cahaya langit menyapu seperti badai. Yang berikutnya, ia miring ke arah Xiao Yueli. Ye Jiang adalah sumber kaya peri. Terbungkus ki. Tubuhnya jatuh. Boom. Tidak jauh dari situ, Xiao Yueli membawa tulang sabit yang kecil. Mengangkat sabit untuk menggambar jarak yang sempurna di udara. Dan tidak ada fluktuasi sumber keabadian di atas sabit itu. Sepertinya dia tidak pernah berniat menggunakan keterampilan bertarung. Lawan Ye Jiang ini, tuannya mengatakan bahwa berkelahi adalah seni. Tetapi tidak semua orang memahaminya. Xiao Yueli berkata pelan-pelan bahwa dalam setiap kata, tuannya selalu tak terpisahkan. Tentu saja, tuan di mulutnya secara alami adalah raja hari itu. Dentang, pedang Ye Jiang menyala dan sabit Xiao Yueli memukulnya dengan keras. Xiao Yueli memegang sabit itu di kedua tangannya. Di hadapan serangan Ye Jiang, jejak Xiao Yueli tidak pernah mundur. Kekuatan menyapu sekitar. Kedua sosok itu kuat dan lemah di bawah perhatian semua orang. Tetapi mereka bertabrakan bersama pada saat ini. Terlepas dari matanya, Xiao Yueli semuanya dibalut. Dalam kekuatannya yang besar, tubuh Xiao Yueli berdiri diam. Seolah-olah kekuatan kuat Ye Jiang. Di sini, dia tidak bekerja sama sekali. Xiao Yueli matanya sangat pudar. Dan kemudian tangan kecilnya bergetar. Dan sabit di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam ungu. Hanya butuh beberapa saat untuk menelan cahaya pedang Ye Jiang. Dan Ye Jiang segera merasa bahwa sumber energinya sendiri sedang dilahap. Dan dia takut untuk mundur. Namun, Xiao Yueli bergerak, menginjak tanah, mengangkat sabitnya. Yang berarti bahwa dia tidak berniat untuk melepaskan Ye Jiang. Dengan bentuk yang berputar, sabit itu juga menggambar lengkungan sempurna di udara. Ketika sabit jatuh, kecepatannya hampir berkedip. Ye Jiang segera mengangkat pisau panjang di tangannya untuk menghalangi. Dentang, ada dampak logam keras lain. Dan kekuatan ini langsung menghantam pedang Ye Jiang. Hah, setelah sabit jatuh, ada kekuatan yang luar biasa. Jarak yang tidak pernah dipikirkan Ye Jiang. Aku melihat teriakan Ye Jiang Yan. Dan dia berlutut tepat di satu lutut. Dan sebuah lubang hancur di bawah lututnya. Dan Ye Jiang lengannya. Membawa pisau panjang saat itu. Menjabat tangan Ye Jiang. Mulut harimau tercabik-cabik. Dan darah merembes. Wajah Ye Jiang berubah drastis. Pada saat ini, dia tidak bisa memahami monster dalam sosok mungil. Jelas. Itu hanya memancarkan kekuatan seorang petarung bintang. Tetapi yang dipajang adalah bahwa Ye Jiang menghadapi petarung bintang 5 adalah kekuatan yang luar biasa. Yang tidak terbayangkan. Ye Jiang segera tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kartu hole-nya lagi, dia akan dikalahkan oleh Nizi yang tampaknya pengecut ini. Pedang panjang Ye Jiang melepaskan kekuatannya dan tubuhnya mengalami kemunduran. Segera, sumber energi abadi dalam tubuh melonjak keluar. Pisau panjang itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang kuat. Udara dipenuhi dengan gas. Sebuah jari disapu oleh pisau panjang. Ringan. Keterampilan memerangi domain wave cut yang tak tertandingi. Saat suara Ye Jiang jatuh, gelombang di pisau panjang menjadi lebih keras. Dan kemudian gelombang tajam. Cahaya pisau yang kuat bersiul. Merobek udara langsung ke arah Xiao Yueli. Dao Guang mengoyak udara. Dan pada saat ini, Ye Jiang juga berubah menjadi sentuhan Chang Hong. Dan juga keluar dengan terburu-buru Dao Guang. Menikam Xiao Yueli dengan keras pada kecepatan yang sangat tak terduga.
Kecepatan Ye Jiang juga merupakan horor yang cepat. Bahkan Tian Jiao dari 5 faksi utama mengoceh. Dan bahkan mereka tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Oh, namun, dengan kecepatan dan kekuatan 5 faksi di dunia atas, sosok Xiao Yueli sangat hambar. Pertama kali ia mengangkat sabitnya dan melambaikannya. Hitam dan ungu. Cahaya gelombang berkibar dari atas sabit. Dan tiba-tiba memukul gelombang berombak Ye Jiang yang tak tertandingi. Klik, dan gelombang berombak Ye Jiang yang tak tertandingi. Bahkan tanpa perlawanan. Langsung terhapus oleh pisau sabit hitam ungu milik Xiao Yueli. Ye Jiang dalam keadaan bugar dan muncul di atas kepala Xiao Yueli. Itu sangat cepat. Dia menebas dengan tajam. Xiao Yueli tampaknya telah melihatnya. Pada kecepatan yang tidak secepat menutupi telinganya. Xiao Yueli tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat Ye Jiang di atas kepalanya. Sabit kebetulan bertabrakan dengan pisau panjangnya ketika dia mengangkat tangannya. Dentang. Pasukan kuat meletus secara langsung. Tetapi sosok Xiao Yueli tidak tergerak. Dan Ye Jiang sengsara. Dan tubuhnya kehilangan keseimbangan dan menembak ke belakang. Pada saat ini, Xiao Yueli perlahan-lahan mengangkat jarinya. Dan retakan terbuka dari perban di ujung jarinya. Dari celah itu, tampak sedikit kulit yang bisa dilihat. Dan kulitnya berwarna keemasan. Xiao Yueli mengangkat jarinya. Membungkam mulutnya. Mengubah jarinya menjadi jari yang ringan. Dan menghambur pergi ke arah Ye Jiang. Tidak ada suara sama sekali. Dan Xiao Yueli menyebutnya dengan paksa. Bang! Suara Xiao Yueli turun. Jari ringan langsung mengenai tubuh Ye Jiang. Jari ringan itu langsung menembus perut Ye Jiang. Dan lubang darah muncul di perut. Setelah menggeliat di tanah selama beberapa minggu, Ye Jiang menghirup darahnya mengucur. Dan ekspresi serigala mencapai ekstrim. Mata Ye Jiang merah. Dia merasakan kekuatan luar biasa. Sekarang setelah dia akhirnya mengerti, Xiao Yueli bisa membunuhnya secara langsung. Dari awal hingga sekarang, Xiao Yueli sedang bermain dengannya. Xiao Yueli membawa sabit di pundaknya dan mengambil langkah kecil. Xiao Yueli tidak mengambil langkah. Dan napasnya bertambah 1 poin. Pejuang 2 bintang. Samsung Fighting Fairy. Peri bertarung bintang 4. Peri pertarungan bintang 5. Napas Xiao Yueli tumbuh sangat marah sehingga dia akhirnya datang ke Ye Jiang yang jatuh ke tanah. Mata birunya yang biru membungkuk ke bulan sabit. Dan suara lembut itu terdengar perlahan. Kamu pikir aku kekuatan macam apa? Xiao Yueli berjongkok dan menatap Ye Jiang. Yang terluka parah. Tuan itu berkata, semua orang yang bergantung pada dunia untuk bertarung adalah orang idiot. Xiao Yueli melanjutkan. Murid-murid Ye Jiang menyusut saat itu. Dan mereka menjadi sebesar mata pin. Kemudian bergidik. Jangan bunuh aku. Aku salah. Aku akui. Ye Jiang memandang Xiao Yueli. Yang hanya menunjukkan sepasang mata. Pada saat ini. Memegang sabit. Dia tidak merasa Xiao Yueli cantik pada saat itu. Saya hanya bisa merasakan bahwa Xiao Yueli seperti dewa kematian. Dia bisa mengambil nyawanya kapan saja selama dia mau. Xiao Yueli tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi berdiri. Mengambil langkah yang menyenangkan. Dan berjalan di depan Xiao Yan. 2392. Pada saat ini, Xiao Yan sudah duduk menyilang. Lengan yang hampir hancur sebenarnya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun masih memar dan memiliki darah, ia bisa bergerak. Pemulihan bisa begitu cepat. Secara alami berkat dewa tubuh guntur kuno. Latihan fisik yang kuat. Sehingga cedera Xiao Yan dapat dengan cepat pulih. Dengan kejutan yang tak terhitung jumlahnya dan mata panas mengawasi, sosok mungil datang ke Xiao Yan. Dan kemudian berkata dengan baik, ayah. Bagaimana orang ini menghadapinya? Begitu suara ini keluar, rasanya seperti batu jatuh ke permukaan air yang tenang, dan langsung menyebabkan 1000 lapisan gelombang air. Bahkan 5 faksi melihat adegan ini dengan dingin. Nizi ini sebenarnya adalah putri dari pria itu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Seng Ying dari kuil Xingchen hampir terkejut bahwa rahangnya telah jatuh. Di permukaan, Nizi ini hanya peri bintang. Tapi kekuatan bertarung ini sangat kuat sehingga tidak ada cara untuk menjelaskannya. Jiang Wu di samping Seng Ying juga membelalakan matanya karena terkejut. Dunia psionik. Ling Fei dan Feng Zhen
Melihat adegan ini saat ini, ekspresi asli Feng Zhen yang tidak terduga. Pada saat ini, alis yang halus sedikit terangkat, dan mata juga memancarkan kejutan. Kemampuan untuk membuat Feng Zhen terlihat seperti ini menunjukkan bahwa Feng Zhen sudah sangat terkejut. Tian Jiao, Protos kuno, ladang bunga dan wilayah laut, melihat pertempuran ini dan terkejut dan bingung. Karena mereka tidak bisa mengerti bagaimana Ye Jiang dikalahkan, dan tidak ada yang percaya pemandangan di depannya. Ini benar-benar mengejutkan. Aku tidak berharap bahwa Dewa Aliansi Pejuang yang tak tertandingi akan dikalahkan di tangan seorang prajurit yang tidak dikenal. Ninizi terbungkus perban. Monster macam apa itu? Sangat kuat sehingga bahkan Ye Jiang, petarung bintang 5, bukan lawannya. Aku juga tidak tahu. Kekuatan apa yang begitu kuat? Pertanyaan dan argumen. Satu demi satu. Tetapi di lapangan, cedera serius Ye Jiang jelas tidak berpura-pura. Lagi pula, ada puluhan ribu mata di sini. Pertempuran ini benar dan salah. Secara alami jelas dalam sekejap mata. Aula leluhur dari monster leluhur He Cheng melihat pemandangan ini. Itu adalah garis hitam. Dan menghela nafas dalam hati. Terima kasih kepada bibi dan nenek yang dikirim ke sini dengan ramah, tanpa membunuh mereka. Bahkan Ye Jiang jatuh di sini. Belum lagi mereka. Selama bibi dan nenek ini mau, mereka dapat membunuh mereka semua kapan saja. Saat ini, Hongmeng Star, Styx City. Sun Ning menyaksikan adegan di mana Ye Jiang dikalahkan oleh Xiao Yueli. Dia gemetar karena marah dan mengamuk ke awan. Seluruh aula bisa merasakan kemarahan yang Sun Ning punya tempat untuk melepaskan. Raja Surga, Netherworld. Sun Ning menggertakkan giginya. Suaranya serak dan rendah. Tetapi dia tidak berani marah. Untuk Netherworld, mau mengatakan itu adalah dia. Bahkan aliansi dewa takut akan hal ini. Magang. Bahkan jika semua tim pertempuran dari aliansi pejuang dewa terbunuh, Sun Ning tidak berani membuat masalah. Tapi aliansi pejuang-pejuang bukan vegetarian. Jika itu masalahnya, aliansi pejuang-pejuang harus bertarung dengan dunia bawah. Di kalangan lain, itu adalah kecelakaan yang bukan diri. Semua dengan nafsu kebahagiaan rahasia. Menonton adegan ini. Karena mereka tahu bahwa jika Xiao Yueli menyelesaikan Ye Jiang, itu pasti akan memecahkan musuh terbesar bagi banyak Tian Jiao. Ye Jiang jatuh ke tanah pada saat ini. Hanya setengah sementara sebelum dia berdiri. Rambutnya berantakan di wajahnya. Pada saat ini, Mang dingin melintas di tangannya. Dan tombak muncul di tangannya. Tombak ini bukan sesuatu yang lain. Itu adalah senjata badai yang diperoleh dari lelang Hongmeng. Di atas badai, guntur melintas. Guntur meraung. Dan hanya memegangnya di tangan Anda. Anda bisa merasakan energi yang kuat. Aku tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Tetapi tidak pernah mustahil untuk menggunakan satu atau dua. Ekspresi kekerasan muncul di wajah Ye Jiang. Jelas, dia tidak didamaikan dan dikalahkan oleh Nizi. Pada saat ini, senjata petir dilemparkan dengan keras. Senjata petir tiba-tiba berubah menjadi guntur. Menjarah ke arah Xiao Yan dan Xiao Yueli. Dan pergi. Boom. Suara ledakan terdengar melalui pistol badai. Dan teror menyapu. Bahkan di langit itu, tiba-tiba ada awan gelap. Dan guru yang tak terhitung jumlahnya langsung mengembun. Sepertinya mereka akan turun kapan saja jika mereka berkeliaran di antara awan gelap. Xiao Yueli mendongak pada saat ini. Menatap Ye Jiang yang masih terkesan. Memegang sabit di tangannya. Sepertinya dia akan menyelesaikan Ye Jiang. Senjata petir membawa kekuatan kekerasan dengan petir di atas langit. Lagi pula, ini adalah senjata yang digunakan oleh Dewa Petir. Dan kekuatannya secara alami sangat kuat. Ye Jiang tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Tetapi pada saat ini dia tidak punya pilihan lain. Ayah, dia sedang mencari kematian. Dan aku akan melengkapinya. Kata Xiao Yueli. Tubuhnya siap untuk diculik. Dan Xiao Yan tiba-tiba memegang telapak tangan Xiao Yueli. Pada saat ini Xiao Yan telah membuka matanya dan lengannya hampir telah pulih sebanyak mungkin. Duduk bersila. Melihat pistol badai yang datang, Xiao Yan bergegas keluar dari tubuhnya. Dan tubuhnya lurus menuju pistol badai. Haha, tepat.
Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menarikmu kembali. Mata Ye Jiang berwarna merah darah. Dan dia tertawa liar. Melihat Xiao Yan yang sedang menuju ke arah badai petir, Ye Jiang percaya bahwa perilaku Xiao Yan tidak diragukan lagi berusaha membunuhnya. Pistol badai ini adalah senjata yang digunakan oleh Thor, peri ember kecil, berhayal untuk menghadapinya. Ye Jiang berkata dengan dingin. Sosok Xiao Yan terbang keluar. Tetapi sedikit senyum muncul di wajah itu. Dengan lampu yang tak terhitung jumlahnya menonton, Xiao Yan langsung menyentuh pistol badai dan benar-benar ingin meraihnya langsung. Ye Jiang memandang adegan itu dengan mencibir. Darah tumpah dari sudut mulutnya. Dan dia terluka parah. Tetapi menyaksikan gerakan bodoh Xiao Yan juga membuatnya bahagia. Setidaknya dia kembali ke kematiannya. Tapi saat berikutnya, senyum Ye Jiang berhenti tiba-tiba. Dan cemoohan itu tampak begitu mengada-ada pada saat ini. Segera setelah Xiao Yan menggenggam pistol badai, guntur di tangannya tiba-tiba meledak. Guntur di langit mengalir seperti Xiao Yan. Dan guntur itu menyerbu ke pistol badai. Lalu, sebuah suara yang membuat Ye Jiang kedinginan terdengar pelan. Aku berkata untuk memberimu. Tapi itu tidak berarti itu milikmu. Melihat di sepanjang sumber suara, aku melihat Xiao Yan benar-benar memegang senjata petir. Lengan bajunya bergetar. Dan ujung senjatanya naik ke langit. Dan guntur yang mengalir di antara awan-awan sepertinya dipanggil. Xiao Yan berada di antara senjata badai. Banyak orang menggigil karena kekuatan. Xiao Yan mengangkat pistol badai dan menatap Ye Jiang dari kejauhan. Cahaya petir di atas lengannya berkedip-kedip. Xiao Yan melemparkan pistol badai tiba-tiba. Tetapi arahnya bukan Ye Jiang. Tetapi ia langsung menuju ke awan gelap langit. Kemudian, di awan gelap, tiba-tiba terdengar auman. Dan kekuatan yang kuat berguncang dalam lingkaran. Bahkan ruang itu tampaknya terguncang. Cahaya petir menyambar seluruh awan. Dan cahaya petir yang kuat berkondensasi di atas kepala Ye Jiang. Pada saat ini, udara di sekitar Ye Jiang berkedip dengan busur. 2393. Mata Ye Jiang membeku. Wajahnya bahkan lebih pucat. Karena dia merasakan perasaan krisis yang kuat saat ini. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk mundur dari keadaan serangan ini. Luar biasa. Kamu hanya bisa menggunakan trik ini. Begitu Ye Jiang mengertakkan giginya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa sedemikian rupa sehingga lidah Ye Jiang tiba-tiba memuntahkan esensi darah. Dan kemudian punggungnya melengkung sedikit. Dan gas sumber abadi mengamuk keluar seperti binatang buas banjir. Ye Jiang tidak menyimpannya. Dan pisau panjang di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Sumber keabadian yang agung dan mengerikan dengan cepat mengembun pada pisau panjang. Dalam sekejap waktu, pisau panjang di tangannya menjadi cerah. Sangat ganas fluktuasi, menyebar. Keterampilan memerangi domain hantu mengaum. Di lapangan, banyak orang telah melihat pertempuran Ye Jiang. Terutama Tian Jiao dari 5 faksi teratas di dunia atas. Beberapa dari mereka bukan pertama kalinya mereka melihat pertempuran Ye Jiang. Mereka semua sangat terkejut. Dan mata mereka heran. Untuk Xiao Yan, tampaknya tidak pernah diharapkan. Yang terakhir mengubah Ye Jiang ke titik seperti itu. Tian Jiao dari 5 faksi utama semuanya mengerutkan kening dan menyaksikan mereka berdua bertarung. Dengan kekuatan seperti itu, aku takut bahkan mereka tidak akan bisa mengambil alih tanpa terluka. Hantu Ye Jiang berasal dari tangan Dewa Pejuang Senior. Kekuatannya sangat kuat. Seorang senior Dewa Pejuang bintang 4 di Aula Bintang saya dibunuh oleh Ye Jiang, yang hanya 3 bintang. Seng Ying melihat pemandangan ini. Matanya sedikit redup, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, wajah Jiang Wu tidak tampan. Jelas, hubungan antara Kuil Xingchen dan Dosen Alliance tidak begitu harmonis. Potong aku. Di antara banyak kejutan, pedang Ye Jiang juga semakin cerah. Fluktuasi gas sumber abadi juga membuat banyak orang di lapangan bergetar. Dan tepat ketika gas sumber abadi melonjak ke puncaknya, wajahnya juga melonjak. Dan pisau panjang itu dipotong dengan tajam. Dan lampu pisau itu menyala dengan cepat. Di dalam cahaya pisau itulah hantu bergegas keluar, memegang pisau panjang, dan menuju ke langit. Boom! Bayangan hantu mengembun. Sesosok besar bergegas keluar.
Dan gelombang pedang yang panjang adalah semacam merobek langit. Dengan keras membelah menjadi awan gelap pekat di udara. Di antara pisau dan cahaya, kekuatan besar yang terkandung di dalamnya. Dan pisau panjang yang dipegang oleh gambar hantu sama menakutkannya seperti memotong langit. Pistol badai jatuh. Ketika hantu Ye Jiang pecah, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi dingin. Dengan gelombang jubah lengannya. Dan jari-jarinya voli. Dan di antara kilatan guntur di awan gelap, ada guntur yang terang dan menyilaukan. Dengan momentum yang sangat besar, dia langsung memotong langit dan menghantam kabel hantu Ye Gui. Di alun-alun, Dongfus yang tak terhitung jumlahnya di Tongtianzu semuanya tegang. Melihat dua serangan yang sangat agresif. Ini adalah tabrakan antara 3 bintang dan 5 bintang. Kecepatan serangan keduanya mengerikan. Banyak orang hanya melihat kilatan cahaya. Lalu, dua serangan sengit seperti meteorit bertabrakan. Oh, batu giok yang menabrak. Suara keras juga terdengar di alun-alun di bawah Tongtianzu. Tabrakan dari kekuatan pejuang bintang 5 dan 3 bintang bergegas keluar dalam sebuah cincin. Dan akhirnya tanah keras perburuan gempa terdengar. Dan di banyak alasan, retakan cepat retak. Tak terhitung orang yang memicingkan mata. Melihat angin yang sangat mengerikan dan cahaya gemuruh yang memancar dari tabrakan di lapangan. Kedua kekuatan itu kuat dan tak tertandingi. Dalam tabrakan gila antara keduanya, mereka juga mengikis energi untuk saling berhubungan. Tampaknya tidak ada yang pernah mundur. Pada awalnya, senjata petir Ye Jiang Gui Suo Qianze dan Xiao Yan meledak. Tampaknya keduanya cenderung tidak sepihak, tetapi menentang bersama. Tetapi keseimbangan ini hanya berumur pendek. Karena hantu Ye Jiang semuanya keluar. Tetapi senjata badai berbeda. Antara ledakan dan awan gelap, masih ada petir yang terus mengalir ke senjata badai petir. Tampaknya terus bertambah. Dengan kekuatan pistol badai. Kakak, sebuah suara yang Ye Jiang paling enggan untuk mendengar. Melihat celah di pedang hantu. Dan celah ini menyebar dengan cepat di bawah perhatian cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan seluruh hantu itu adalah ledakan. Dan terus, pistol badai petir langsung menghancurkan semua kartu lubang Ye Jiang. Pistol badai petir berubah menjadi guntur. Dan momentum terus berlanjut. Dan ia terus menyerbu ke arah Ye Jiang. Wajah Ye Jiang tiba-tiba berubah. Tubuhnya tiba-tiba mundur. Dan dia ingin menghindari pistol badai. Senjata badai tidak guntur. Bukan lurus. Tetapi perubahan arah. Ye Jiang terluka oleh Xiao Yueli. Setelah menggunakan Ghost Roots, sumber gas abadi hampir habis. Keadaannya sangat buruk. Kecepatannya lebih tinggi dari pistol badai yang mendapatkan momentum. Di lapangan. Cahaya menyala. Jeritan Ye Jiang penuh dengan desas-desus. Dan tubuhnya sedang surut. Pada saat ini, perutnya langsung ditembus oleh senjata petir. Dan organ-organ internalnya hancur menjadi hancur. Tetapi itu adalah bintang 5 setelah semua tubuh abadi. Ye Jiang tidak langsung jatuh. Dan pada saat ini, sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di bahu Ye Jiang. Dan Ye Jiang terkejut dan berbalik. Seolah-olah dia menangkap sedotan yang menyelamatkan jiwa. Jahe, Jiang ya, cepat, bawa aku pergi. Ye Jiang tahu bahwa mereka telah kalah dalam pertempuran dan harus mundur. Kalau tidak, dia akan benar-benar jatuh di sini. Situasinya berubah terlalu cepat. Aliansi-aliansi yang melawan Tuhan yang telah dimenangkan di lapangan tiba-tiba dikalahkan oleh Ye Jiang dan Liang Feng. Situasi tiba-tiba miring ke arah tim yang tak kenal takut. Dan semua ini adalah karena kemunculan tiba-tiba Nizi. Mengubah situasi sepanjang permainan. Mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tubuh Xiao Yueli. Buang, kamu tidak bisa mengalahkan Samsung Lusin. Itu memalukan bagi Doujin. Ketika Ye Jiang awalnya mengira dia telah diselamatkan, sosok di belakangnya adalah suara mencibir yang membuatnya merasa kedinginan. Dan tawa ini sepertinya telah menahan rasa dendam yang lama pada saat ini. Jiang Ya mendongak. Dan wajah gelap di wajah itu tampak begitu mengerikan dan mengerikan saat ini. Jiang Ya, apa yang ingin kamu lakukan? Suara Ye Jiang hampir serak karena kegilaan. Dan dia bisa merasakan bahwa pembunuhan yang dikirim oleh Jiang Ya saat ini tidak menghadap Xiao Yan. Tetapi semua saat ini roh-roh pembunuh semuanya menunjuk ke Ye Jiang. Kilatan senjata panjang Han Mang di tangan Jiang Ya ditikam langsung dari punggung Ye Jiang.
dan suara daging sangat mengerikan. Ah, Ye Jiang tiba-tiba menyemprotkan seteguk besar darah, dan wajahnya kram saat ini. Dia melihat ujung pistol menusuk dadanya dengan tak percaya. Dia tidak pernah memikirkannya. Dia mati di tangannya sendiri pada akhirnya. Ketiga lebih banyak. Teman buku terlalu kuat. Aku mengaku kalah. 2394. Jiang Ya, Tuan Sun Ning, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Jiang terengah-engah dan tersentak. Setelah jantung ditusuk, fungsi fisik dengan cepat memudar. Jiang Ya tidak berbicara. Ekspresi yang muncul di wajahnya hanya bisa digambarkan dengan zengning dan horor. Itu terlihat seperti tanpa senyum. Itu tampak seperti orang cabul. Jelas, Jiang Ya telah terlalu lama ditekan. Perasaan ini lebih tidak nyaman daripada Xiao Yan membunuhnya. Sekarang kebencian yang telah ditekan terlalu lama akhirnya meletus. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu seharusnya tidak tahu. Aku masih memiliki identitas. Tuan Sun Ning adalah tuanku. Jadi kematianmu tidak bisa dihindari. Suara rendah Jiang Ya terdengar di telinga Ye Jiang dan berbicara. Sementara itu, Jiang Ya memutar tubuh senapan. Dan titik pistol itu segera menggerakkan hati Ye Jiang. Ah, Jiang Ya, kamu tidak boleh mati. Suara menyedihkan itu menggeram saat Ye Jiang memuntahkan darah. Hai, suara Ye Jiang tidak jatuh. Jiang Ya menarik tombaknya dari hati Ye Jiang sekaligus. Dan tiba-tiba Ye Jiang seperti layang-layang yang bocor. Dan darah keluar dari luka di dadanya. Tembak di sini. Pada saat ini, Xiao Yan juga melihat pemandangan itu. Ketika dia mengangkat tangannya, senjata petir yang menusuk perut Ye Jiang juga tiba-tiba ditarik keluar dan terbang kembali ke tangan Xiao Yan. Dua lubang darah. Dengan kecepatan cepat, mengeringkan darah Ye Jiang secara instan. Sementara mulut masih meludahkan darah. Matanya berangsur-angsur menjadi gelap. Dan sebelum cahaya terakhir menghilang, matanya dipenuhi oleh kebencian. Jiwa yang terbang dicubit oleh Jiang Ya. Dan kemudian dalam jeritan, jiwa Ye Jiang tercabik-cabik. Dan mata Jiang Ya tidak memiliki kasih sayang sama sekali. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menatap Ye Jiang, yang berbaring di genangan darah. Dan kemudian berbalik ke Jiang Ya, yang berdiri di genangan darah, memegang tombak, dan darah di ujung pistol menetes perlahan-lahan. Jelas semua orang di lapangan tidak pernah mengharapkannya. Ya, ada apa? Aku tidak ingat orang itu. Saya tahu orang ini. Jiang Ya, yang ada di dunia bawah, Qian Xingcheng. Tidak lama kemudian, jeniuslah yang berhasil menembus peri pertempuran bintang 5. Kemudian dikatakan bahwa ia ditanam di tangan peri pertempuran bintang 2. Dan tim itu sepertinya ini adalah tim yang tak kenal takut. Petik 2. Yah, secara logis. Bukankah seharusnya dia membenci tim yang tak kenal takut ini? Mengapa dia bunuh diri? Aku khawatir situasinya agak rumit. Ye Jiang ini pasti menyinggung Jiang Ya. Dikatakan bahwa dalam aliansi Dewa Perang, tidak mengejutkan bahwa hal yang sama terbunuh. Sekarang tampaknya itu benar. Hampir semua orang di lapangan berseru. Dan situasi di depan mereka berubah begitu cepat sehingga mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan Liang Feng yang terluka. Melihat adegan ini, murid-muridnya juga menyusut sedikit. Jiang yang mengangkat kepalanya. Tatapannya memandang jauh ke kejauhan. Dan dia tiba-tiba bertabrakan dengan tatapan Xiao Yan di udara. Mata keduanya dingin. Di mata Jiang Ya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan mata Xiao Yan tidak tenang. Niat membunuh yang tersembunyi-tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan sudah menduga hal itu. Kebangkitan Yaya jelas tidak mudah. Hari ini, Jiang Ya hanya akan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mata bertabrakan, momentum tubuh Jiang Ya juga meledak. Bersamaan dengan momentum yang meletus, seluruh lapangan kembali berseru. Bahkan 5 faksi teratas di wilayah udara dan 3 pasukan teratas di wilayah udara tengah. Semua tim menghirup udara. 6 bintang. Orang ini lebih kuat dari Ye Jiang. Desisan dingin yang tak terhitung jumlahnya terdengar melalui lapangan. Ternyata, ini adalah bos sebenarnya dari God of Fighters Alliance. Xiao Yan juga merasakan penindasan yang intens. Jenis depresi. Xiao Yan tahu. Jiang Ya tidak sederhana. Ketika momentum datang, Xiao Yan merasa tubuhnya tenggelam. Tubuh Xiao Yan sedikit berkedip. Hampir tidak stabil.
Meskipun kekuatan Ye Jiang mencapai puncak 5-star fighting immortal, masih ada celah antara itu dan 6-star fighting immortal yang asli. Singkatnya, ini adalah tren penghancuran total. Aku ingat namamu. Xiao Yan. Bukan. Suara Jiang Ya keluar perlahan. Dan kemudian suara dingin itu terdengar di telinga Xiao Yan. Mata Xiao Yan tampak kusam dan ia tidak berbicara. Kamu kuat. Tapi, pasti ada pertempuran antara kamu dan aku. Tapi tidak sekarang. Ilusi berikutnya. Aku akan menunggumu. Jiang Ya sepertinya tidak mau melakukan apa-apa. Memandang Xiao Yan dari kejauhan. Hanya jauh-jauh menatap. Jiang Ya tampaknya telah merencanakan ke depan untuk apa yang akan terjadi. Dalam fantasi pertama ini, rencana Jiang Ya bukan untuk membunuh Xiao Yan tetapi untuk membunuh Ye Jiang terlebih dahulu dengan menggunakan tangan Xiao Yan. Rencana Jiang Ya berhasil. Dia hampir tanpa usaha. Hanya membuat tembakan terakhir dan mengambil nyawa Ye Jiang. Pada saat yang sama, dengan pertempuran antara kedua belah pihak, waktu telah banyak tertunda. Sekarang di bawah Tong Tianzu, semua tim yang dapat mencapai di sini telah berkumpul. Dan di antara 4.000 gua di Tong Tianzu, semua terisi. Pertempuran sesungguhnya pecah pada saat ini. Pertempuran terakhir dari fantasi ini. Perebutan Dongfu. Kelangsungan hidup yang terkuat bertahan. Dan yang terkuat bertahan. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Dan itu benar-benar diungkapkan di sini. Yang lemah tanpa alasan. Dan yang lemah terkutuk. Hentikan. Bertempur lagi. Kamu dan kedua tim kami tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Jiang Ya berkata. Sebagai gantinya. Begitu suara itu jatuh. Tim yang ditakuti oleh tim yang tak kenal takut dan tim God of War segera berhenti. Kedua belah pihak terluka. Tetapi tidak sengit. Karena tim yang tak kenal takut jatuh dan jatuh. Tetapi dengan bantuan daratan Jinghong, tidak ada yang meninggal. Xiao Yan tidak berbicara. Jadi dia setuju dengan pengaturan seperti itu. Jiang Ya benar. Kedua belah pihak tidak bisa mendapatkan manfaat setelah perang. Ayah, lubang pertama teratas. Kami menginginkannya. Xiao Yueli tidak tahu kapan dia melayang di samping Xiao Yan. Meskipun dia melihat Xiao Yan untuk pertama kalinya, Xiao Yueli tidak memiliki rasa keanehan sedikit pun. Sebaliknya dia berperilaku sangat ramah dan langsung memegang Xiao Yan. Lengan. Mata ungu dan biru besar membungkuk ke bulan sabit. Gua pertama. Xiao Yan mendengar kata-kata itu tertegun. Merasakan Nizi kecil memegang tangannya sebelum kembali kepada Tuhan untuk melihat Tong Tianzu. Karena Xiao Yan datang ke sini. Mereka berkelahi dengan aliansi pejuang dewa. Mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitar mereka. Pertempuran menghabiskan banyak waktu. Hari ini, di bawah Tian Tianzu, tim dikelilingi. Dan 4.000 gua di atas Tian Tianzu sudah ditempati oleh tim yang pertama datang pertama dilayani. Namun, pekerjaan ini, bukan siapa yang maju itu siapa. Buku baru. Menara Hebat Langit. 2395. Bantu subscribe channel ini bosku. Dongfu ini tidak dilarang. Yaitu, selama kekuatannya kuat, Dongfu dapat bersaing. Pertempurannya hampir seketika. Semua orang tahu bahwa jika tidak ada gua, itu akan dihancurkan oleh ilusi. Pada saat ini, Anda harus berjuang untuk itu. Mungkin ada peluang untuk bertahan hidup jika Anda tidak bertarung. Jika Anda tidak bertarung, hanya ada jalan buntu. Namun, ada hampir 2 tim di Dongfu yang unggul 2000. Semakin dongdong, semakin kuat tim itu. Jadi tidak ada yang akan melakukannya. Kesemeknya lembut. Dan pada saat yang sama, berjuang untuk Dongfu. Tentu saja mereka juga akan mencari. Dan tim yang lebih lemah akan mulai. Pertempuran di pihak Xiao Yan tidak ada yang berani untuk berpartisipasi. Dengan kematian Ye Jiang, reputasi tim yang tak kenal takut melewati semua tim dalam seluruh ilusi. Nama itu hampir kalah ketika Ye Jiang meninggal. Tim yang tidak biasa telah menjadi tim yang ditakuti semua orang. Adapun pertempuran antara tim yang tak kenal takut dan Dewa Aliansi, tidak ada yang berani untuk berpartisipasi di dalamnya. Xiao Nizi. Aliansi pejuang dewa kami pertama kali tiba di Tong Tianzu. Gua pertama ini tentu saja milik kami juga. Permintaan Anda mungkin terlalu banyak. Jiang yang mendengar kata-kata itu dan berkata dengan dingin.
Tetapi Xiao Yan tidak peduli. Ini. Tetapi berbalik untuk melihat Rancang. Rancang terluka parah. Setelah semua, ia menderita serangan hebat Ye Jiang. Saat ini hidup dan mati tidak diketahui. Namun, ketika Xiao Yan menoleh, Rancang sudah duduk. Dia awalnya berpikir bahwa lukanya parah atau kehilangan kesadaran. Tetapi sekarang tampaknya cedera Rancang tidak seperti yang dibayangkan. Serius, merasakan tim yang tak kenal takut. Pada saat pertempuran ini berakhir, semua orang dengan cepat bergerak lebih dekat ke Xiao Yan. Datang di belakang Xiao Yan. Dan mengkonfirmasi bahwa semua orang baik-baik saja. Xiao Yan merasa lega. Tanpa khawatir, mata Xiao Yan perlahan menatap rumah gua di bagian atas Tongtianzu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu bahwa ada Jiusei lingkuan kuno di Dongfu, tapi dia bisa merasakan bahwa Dongfu pertama tidak akan sederhana. Kenapa? Biarkan Dongfu pertama membiarkan kita. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Senyum di wajahnya muncul. Dan matanya beralih ke Jiang Ya. Ekspresi wajah Jiang Ya kaku. Otot-ototnya sedikit kaku. Dan sudut mulutnya sedikit tertarik. Kamu benar-benar terlalu banyak. Gua pertama ini tidak akan pernah membiarkanmu. Jiang Ya juga sedikit marah dengan permintaan seperti itu. Dan momentum immortal berjuang 6 bintang dikatakan luar biasa. Kekuatan tak terlihat itu. Seperti tangan besar. Menamparkan Xiao Yan dan Xiao Yueli. Tetapi tepat sebelum kekuatan ini hilang, sepasang mata ungu dan biru Xiao Yueli yang membungkuk ke bulan-bulan berangsur-angsur menghilang. Dan matanya yang indah perlahan-lahan terangkat. Segera, ada kekuatan yang tak tertandingi dalam tubuh mungil. Momentum keterlaluan itu tiba-tiba meletus. Langsung menekan momentum Jiang Ya sejenak. Semua Jiang Ya di kejauhan. Dengan perawakan dan langkah kaki. Adalah langkah mundur. Tenggorokan manis. Hampir seteguk semburan darah. Tetapi terhambat oleh wajah. Jiang Ya tersengat kembali ke darah. Pada saat ini, matanya ngeri. Melihat sosok mungil Xiao Yueli dari jauh. Xiao Yueli, yang memegang lengan Xiao Yan, tampak sedikit lucu. Tetapi Jiang Ya hanya beberapa saat yang lalu. Seolah-olah dia seperti semut umumnya lemah. Kami menginginkan gua pertama ini. Jika kamu masih memiliki pendapat, aku tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Hanya Xiao Yan dan Jiang Ya yang bisa merasakan beratnya. Kata-kata Xiao Yueli tidak mengancam Jiang Ya. Tetapi Xiao Yueli tampaknya memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan petarung 6 bintang Jiang Ya. Xiao Yueli tidak melihatnya sama sekali. Dan ladang gas masih luar biasa. Gestur. Xiao Yan bahkan lebih skeptis pada saat ini. Xiao Yueli bukan putrinya. Ia sesat karena ketakutan. Begitu Jiang Ya mengertakkan gigi. Ia harus tetap diam dan pergi bersama tim Dewa Pejuang Aliansi. Adapun Liang Feng. Ketika Jiang Ya mengirim seseorang untuk mengambilnya, sabit Xiao Yueli membelai di udara. Liang Feng kepala itu terputus langsung di udara. Tiba-tiba, tim Aliansi Dewa Pejuang kehilangan 2 sen bintang 5 pertempuran. Tetapi kekuatan Aliansi Dewa Perang tidak melemah, kebalikannya. Kekuatan Jiang Ya melawan Sen bintang 6 lebih kuat dari Ye Jiang dan Liang Feng. Jiang Yasi telah mencapai Six Stars Fighting Immortal. Ketika ia membentuk kembali tubuhnya. Dengan bantuan Sun Ning, Jiang Ya menerobos ke Six Stars Fighting Immortal. Adapun mengapa ia hanya menunjukkan kekuatan Four Stars Fighting Immortal. Sebenarnya ini adalah konspirasi. Konspirasi dari dalam. Sun Ning sengaja mengatur untuk menyingkirkan Ye Jiang dan Liang Feng. Dan untuk membantu muridnya. Untuk menjadi pemimpin Tianjiao. Namun, Sun Ning tidak terhitung jumlahnya. Tetapi ia tidak pernah mengharapkan penampilan karakter seperti Xiao Yueli. Para murid Raja Tianzang. Bahkan Sun Ning. Tidak berani memiliki niat jahat tentang hal itu. Jika Jiang Ya dapat membunuh. Itu adalah kemampuan Jiang Ya. Tetapi jika Sun Ning membuat masalah, saya takut bukan Jiang Ya yang meninggal. Bahkan dia mungkin tidak keluar dari Hongmeng Star. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Binatang peliharaan Raja Tibet Raja itu gila. Jika Xiao Yueli benar-benar mati dalam hayalan. Dan karena dia, Sun Ning tidak akan berani membayangkan apa yang akan menjadi masalah bagi Raja Tibet. Dalam gambar, Liang Feng meninggal. Sun Ning hanya menggerogoti giginya.
Tetapi konsesi Jiang Ya adalah langkah bijak. Jika Jiang Ya tidak mati, masih ada peluang. Di kota sains dan teknologi Minghe, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya disesali. Magang Raja Tianzang ini hanyalah sebuah eksistensi melawan langit, hampir menghancurkan semua orang. League of Gods sangat menyedihkan sehingga sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melawan tim ini. Dalam gambar, Liang Feng meninggal, dan Sun Ning hanya mengertakkan giginya. Tetapi konsesi Jiang Ya adalah langkah bijak. Selama Jiang Ya tidak mati, masih ada peluang. Di kota sains dan teknologi Minghe, pasukan yang tak terhitung jumlahnya meratapi magang Raja Tianzang ini hanyalah sebuah eksistensi melawan langit, hampir menghancurkan semua orang. League of Gods sangat kuat dan sangat menyedihkan sehingga tidak ada yang bisa melawan tim ini. Namun, adalah suatu berkah untuk memiliki tim berdiri melawan tim yang kuat dari Dewa Pejuang Aliansi. Tidak peduli untuk wilayah udara menengah atau atas, setidaknya Dewa Aliansi Pejuang tidak lagi tak terkalahkan. Awalnya kejuaraan dunia ini, seperti kompetisi sebelumnya, Fighting Gods League masih akan menonjol. Dan tidak ada ketegangan untuk memenangkan kejuaraan. Tetapi tidak ada yang berharap bahwa ini melanjutkan hasil pertandingan kejuaraan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak moderat 3 kekuatan teratas Jekong bukan 5 faksi dari dunia atas. Mereka sebenarnya dilahirkan oleh tim dari dunia yang lebih rendah. Mereka dihancurkan oleh aliansi menghancurkan dewa.